Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ambar Sulistyo. Kali ini saya akan menuju salah satu tempat wisata sejarah yang ada di kota Probolinggo, di mana bangunan tersebut didirikan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1650. Bangunan tersebut dikenal dengan sebutan Benteng Mayangan. Yuk, nanti kita lihat. Benteng Mayangan merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kota Probolinggo. Terletak 1 km arah utara dari alun-alun kota Probolinggo. Tempat ini sangat mudah dijangkau baik dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena lokasinya berada di pusat kota. Tepatnya berada di RT 5 RW 2 Kelurahan Mayangan. Tepat berada di sisi sebelah utara dari stasiun kereta api kota Probolinggo. Dan sejak tahun 2011, Benteng Mayangan merupakan salah satu tujuan wisata bagi turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Saya sudah berada di salah satu bangunan yang ada di kawasan Benteng Mayangan kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya tentang kisah sejarah tentang Benteng Mayangan ini, yuk kita temui sejarawan Probolinggo yaitu Cak Eko. Ini saya ketemu Cak Eko, sejarawan dari Probolinggo, komunitas Bumi Banger. Bumi Banger, Pak. Gimana Cak Eko? Ya. Ini kan berupa bangunan benteng, situs bangunan benteng Probolinggo. Nah, di sini Pak ya. Ya. Di sini ini kata Benteng Mayangan ini dibangun pada tahun 1650. Kemudian dibangun Ini pagar dan gapura, gapura ini ya. Itu pada saat setelah kemerdekaan. Oh, tahun berapa itu? Tahun 1946. Oh, Itu gitu. dibangun pagar keliling. Ya, Oh, untuk dijadikan benteng pertahanan oleh TNI. berarti Karena- ini dihuni oleh TNI. Ya, itu. karena pada waktu itu setelah kemerdekaan itu ada ancaman atau ada berita bahwasanya Belanda mau menyerang dan menguasai kota-kota di seluruh Jawa. Oh, gitu. Akhirnya TNI yang bertugas di Probolinggo Ya. itu membangun benteng sebagai fakta pertahanan terakhir. Informasinya ada menara pengawasan itu di sebelah mana? Menara pengawas ke sana. Oh, di dalam sana. Nanti kita Iya. ceritakan. Oh ya, nanti kita ke sana ya. Ya, kita ke sana. Mari kita menuju ke benteng pengawasan dan kita berkeliling ini benteng Mayangan ini. Nama saya Ferry Susanta dan saya Ketua RT 5 RW 2 Kampung Benteng. Kegiatan masyarakat Kampung Benteng untuk melestarikan cagar budaya yaitu antara lain yaitu dengan merawat situs bangunan cagar budayanya yang masih tersisa, bersihan, terus pengecekan tembok yang mau runtuh.
Kita sudah sampai di Spy Tower. Awal mula dibangun pada tahun 1650, itu dijadikan kantor perdagangan wilayah Probolinggo. Kemudian di tahun 1800 tower ini tetap dijadikan sebagai kantor perdagangan oleh kolonial, pemerintah kolonial. Karena pada waktu itu kolonial Belanda mau menyerbu ke Blambangan ya. Jadi membangun tempat ini dulu. Kemudian tempat ini dititipkan kepada pengusaha Cina untuk menjalankan bisnis mereka di Probolinggo. Setelah itu pada tahun 1743 kolonial kembali lagi ke Probolinggo, kemudian mengaktifkan atau mengambil kembali dari tangan pengusaha Cina. Jadi diambil kembali dan ditangani oleh kolonial langsung. Tempat inilah difungsikan menjadi kantor pusat perdagangan wilayah timur. Masa bupati pertama ini tempat masih tetap menjadi kantor perdagangan. Nah, kemudian dirubah pada masa bupati kedua, Kanjeng Joyonegoro ya. Kanjeng Joyonegoro bupati kedua. Tempat ini dirubah menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Banger. Tempat ini seluruhnya ya. Keseluruhan benteng ini yang sampai masa bupati keempat. Di sini menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Banger. Pentingnya ya, tempat ini menjadi penting karena tempat ini menjadi saksi bisu dirubahnya nama Kadipaten Banger ke Kadipaten Probolinggo. Masa bupati kelima yaitu Kapiten Hantiko atau Babah Tumenggung, tempat ini dirubah kembali menjadi tempat atau pelelangan ikan dan rempah-rempah hasil bumi Probolinggo. Itu masa bupati kelima sampai masanya Jepang tanggal 9 Maret 1942. Tadi kan sudah dari Spy Tower ya, kita ke kuburan tentara Inggris. Ini bisa masuk sini. Ini makam Inggris. Nah, dan ini monumennya, catatannya bisa dibaca Sacred to the Memories James Fraser and James Person. James Person sama James Fraser ini satu korps. Kalau sekarang komandan korps ke-18 kerajaan Inggris. Yang waktu itu mereka menjadi pengaman bagi bupati kelima Probolinggo yang bernama Babah Tumenggung. Tahun berapa? Tahun 1810 sampai 1813. Kemudian pada masa Jepang. Nah, ini pada masa Jepang. Pada masa Jepang sampai kemerdekaan. Tempat inilah yang dijadikan gudangnya barang-barang yang dipakai itu Pak ya. Iya. Jadi segala ornamen milik kolonial, milik Inggris, milik Cina itu masukkan ke sini semua. Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu terdengar kabar bahwasanya Belanda mau menguasai seluruh Pulau Jawa. Jadi TNI, pasukan TNI yang ada di Probolinggo itu menggunakan tempat ini atau membangun tempat ini sebagai benteng Mayangan dan dibangun pagar kelilingnya itu pada tahun 1946 dan dijadikanlah tempat ini sebagai tempat pengintaian musuh yang diperkirakan
Belanda atau musuh itu datang dari ini. Ini ya, lubang ini. Pelabuhan. Ya, pelabuhan. Jadi diperkirakan oleh TNI bahwasanya itu bisa di tempat, bisa dilihat itu Pak ya, bisa dilihat itu ada jendela. Itu dibuat oleh TNI untuk spy tower atau melihat musuh dari laut yang diperkirakan datang dari laut Belanda itu. Namun di luar perkiraan semua itu, ternyata Belanda itu datangnya dari arah Situbondo. Jadi bukan dari arah laut. Jadi bukan dari arah laut, tapi dari arah timur atau Situbondo. Datangnya pasukan Belanda, agresi militer pada waktu itu dapat menaklukkan Benteng Mayangan selama 6 jam pertempuran. Baru bisa menaklukkan Benteng Mayangan sehingga pagar-pagarnya bisa dilihat Pak ya. Sehingga pagar-pagarnya itu hancur dibombardir oleh Belanda. Berarti hancurnya ini karena dibombardir. Enggak, kalau ini masih tidak hancur ini. Oh, ini hancurnya tidak. nanti karena dibuat sewa orang. Gudangnya garam tambang itu. Ya. Akhirnya hancur kayak ini. Kalau waktu dibom tidak hancur. Karena pagernya itu yang hancur kan. Tahun 80-an sempat kayak misbar. Si utuh Pak? Utuh. Si utuh. 1900. 80-an. Padahal ini bangunan 1650 sampai 1980-an itu masih utuh bangunan ini. Ini walaupun rumah dibangun oleh Belanda, walaupun dibombardir, cuma pagernya yang rusak. Bangunannya enggak apa-apa. Masih tetap utuh. Berarti hancurnya bangunan ini masih baru. Baru ya. Baru hancurnya. 90-an. Tahun 90-an. 90-an. Karena digunakan sebagai gudangnya garam, Kropos. Mas, mengenai bunker Mas. Oh, bunker, sorry. Bunker sumur itu. Ya. Itu ada salah satu jalan menuju bunker. Jadi ruangannya itu di dalamnya benteng ini. Ya. Itu ada pintu, bisa dilihat pintu. Ya. Di situ ada lubang masuk pintu yang paling bawah, yang di bawah itu ada pintu, itu di bawahnya itu ada semacam ruangan. Makanya kita harus hati-hati. Sudah tertutup air, Pak. Kenapa? Karena pintu masuknya sudah penuh air. Ada 2 pintu masuk. Pertama tadi sumur tadi. Sumur Kemudian di pojok paling pojok itu ada sumur juga. Ada. Jadi sama kolonial itu memang dibuat irigasi bawah tanah supaya kota Probolinggo ini kalau terjadi banjir itu tidak lama. Jadi dibuang ke situ. Resapan ya, sumur resapannya. Itu kemudian pada masa Jepang saluran itu dijadikan bunker, tempat menyimpan bahan makanan, senjata dan lain-lain itu dijadikan itu. Untuk kegiatan lainnya warga masyarakat di Kampung Benteng, yaitu untuk menuju go internasional, kita pernah diberikan kursus bahasa Inggris secara gratis untuk semua kalangan warga Benteng di Karangkitri dari Dinas Pertanian. Untuk lingkungannya yaitu penghijauan seperti pembuatan taman-taman, tanaman toga. Kemudian untuk prestasi-prestasi Kampung Benteng itu ya bisa dibilang cukup banyak juga, seperti pernah menjuarai Kampung Gotong Royong juara 2 tingkat Jawa Timur. Kemudian kampung tematik kita juga pernah menjuarai juara harapan 1 Kampung Tangguh Semeru dari Polres. Untuk kedepannya Kampung Benteng ini inginnya ada bantuan dari pemerintah untuk pelestarian cagar budayanya atau program-program yang memang untuk meningkatkan ekonomi kreatif warga di Kampung Benteng ini. Untuk penghuni